Sumringah untuk mencerna itu petani berkoloni. Ngomongkan masalah yang kita omongkan ini sesama petani. Jangan punya sudah dipenuhi sendiri. Jual sendiri. Sudah jual sendiri. Dalam regulasi, tinggal ini kan tinggal di breakdown menjadi turunan peraturan perundang-undangan yang pada kabupaten itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore ini jam 4.00 ya sore, kita di lahannya Pak Haji Sugiarto, petani andalan kita. Didampingi oleh Pak Endro, Pak Gatot, Pak Andi, pemerhati kebijakan pertanian di Kabupaten Banyuwangi. Sore ini kita karena suasananya sedikit mendung, pasti obrolannya seputar petani tapi santai. Mudah-mudahan obrolan santai ini tidak mengurangi hikmah yang terkandung di profesi pertanian yang sudah dilakoni oleh Pak Haji Sugiarto. Ini perkenalkan petani edamame kita. Sudah berapa lama ya? Alhamdulillah 3 tahun berjalan dari proses pengenalan sampai kemudian kita mencoba untuk bertanam edamame, kurang lebih ya bisa 3 tahun 4 tahun berjalan. 3 tahun 4 tahun berjalan. Seandainya itu mengikuti siklus musimnya kan sudah merasakan saat yang susah, saat yang budidayanya juga harus lebih berpikir intensif. Kalau mungkin bisa diklasifikasi, kalau musim hujan sama musim panas perbedaan budidayanya, tingkat kesulitannya di mana, Pak Haji? Ya pada prinsipnya kalau edamame ini kan karena saya ini juga petani otodidak, artinya basicnya juga bukan di pertanian, tapi pengalaman yang kita rasakan itu ya memang kalau di mana-mana kalau namanya bertani itu kan tidak lepas dari kondisi iklim ya. Iya. Iklim ya tentu kalau musim hujan tentu ada tambahan, istilahnya kalau kesulitan mungkin ya lebih sulit di musim hujan ketimbang di musim kemarau. Nah tentu kita juga harus mempersiapkan barangkali kalau cuaca kurang mendukung, otomatis kita juga harus mempersiapkan baik itu obat-obatan, otomatis juga hamanya juga mungkin lebih bervariatif ketimbang di musim kemarau. Tapi pada prinsipnya secara umum edamame termasuk komoditas atau tanaman yang mudah lah bagi petani. Selama setahun bisa diupayakan untuk budidaya terus, Kalau bisa panen terus. presisi Pak, artinya kita karena ini usianya kan 70 hari ya, praktis 70 hari. Kalau dalam kurun 360 ya kemungkinan kalau dipres bisa 5 kali. Bisa 5 Dalam kali. 1 tahun 5 kali produksi. 1 tahun 5 kali itu kan kalau diulang-ulang terus berarti ada nilai keuntungan ya. Iya iya. Ya. Itu kalau sekilas soal potensi untungnya itu bagaimana ini? Kalau Pak Haji, pengalaman yang kami sudah melakoni. itu dalam luasan seperempat itu insya Allah kalau kondisi normal, artinya tidak banyak kendala, itu bisa berpotensi untuk menghasilkan kurang lebih 1,5 ton edamame yang kategori super. Super itu kalau kami itu 3 bolong 2 bolong itu bisa 1,5 ton. Nah kebetulan kami punya pembeli itu ya di kisaran berapa 8.000 gitu per kilo, sehingga kalau 1,5 ton ya potensi sekitar 12 juta ya, 12 juta dengan
ongkos operasional. Ya, untuk awal karena memang ada musa, kita menggunakan musa, kemudian juga membuat bulutan, kurang lebih ya sekitar biayanya itu sekitar 7 sampai 8 juta. Sehingga untuk tanam pertama memang biaya agak besar, tapi di tanam kedua, ketiga, keempat, kelima itu kita tidak usah memerlukan biaya Olah musa, tanam lagi. olah tanam, kemudian juga bulutan sudah enggak, tidak bisa kita Jadi sekilas itu kan potensi untungnya itu setiap periode panen kalau tanam pertama 4 juta. Tapi tanam berikutnya berarti kan ada peningkatan ya, potensi untung. ada pengurangan biaya produksi sekitar 40 sampai 30%. Itu per hektar berarti 16 juta Pak. Per hektar dalam waktu 70 hari. Ya, kurang lebih 2 bulan sekian. Gaji PNS golongan 4D lewat ya Pak. Kalau kita ngomong petani kan yang diunggulkan kan kehidupan petaninya ya. Ya. Kemudian kalau kebutuhan untuk tenaga kerja sendiri, Alhamdulillah kalau per hektar itu kita bisa melibatkan menyerap tenaga kerja ya kurang lebih paling tidak 10 ya, itu lepas panen. Kalau panen kita untuk 1 hektar itu paling tidak ya 30 sampai 40 orang. kalau pada dalam saat sekali panen, saat panen, nanti melibatkan ibu-ibu untuk pipil itu Pak. waduh, Ya, untuk pipil artinya ada keterlibatan masyarakat menyerap tenaga kerja lah. Jadi kalau kita pernah menghitung itu, kalau untuk circle ya muter dalam satu musim ya, atau maaf dalam satu ini itu paling tidak 10 hektar. 10 hektar itu nanti kita bisa tiap hari panen 1 ton, 1,5 ton itu bisa bergulir gitu. Jadi tidak putus. nggak putus. Iya. Jadi pekerjanya akhirnya bisa gabung, Ya. mendapatkan manfaat dari Ya. proses panen itu, tenaga kerja terserap. Kalau 10 hektar itu nyambung terus. Nyambung terus, betul. Jadi istilahnya kan hari normal kerjanya mereka mungkin 6 hari kerja, minggunya libur itu. Ya, ya, ya. Jumatnya libur. Kalau petani Betul, betul. Jumatnya Jumat. libur Pak. Pak Hendro, Pak. Jadi Jumatnya libur tuh bisa terus ya. Ya, ya. Dalam luasan 10 hektar 10 itu. hektar kurang lebih ya. Dan pekerja yang dilibatkan ya Sekitar ini tadi Pak. 30 Ya, kalau 30 untuk panen lah. ya. Ya, untuk panen sekitar 30-40, tapi untuk keseharian itu ya sekitar 10 lah. Artinya kan begini. Hari ini tanam, kemudian sampai ke hari ke 10 hektar terakhir itu kan seperempat di 10 hektar terakhir itu tanam di 10 hektar terakhir itu besoknya panen di yang pertama Yang kali pertama, tanam. jadi siklusnya berputar Berputar, seperti itu. ya. Jadi tiap hari target tanamnya berarti seperempat Seperempat. hektar. Ya, Berarti kan kira-kira hari ke-40 itu kan seperempat terakhir kalau nggak libur ya Pak. ya. Tapi kalau ada liburnya mungkin di hari ke-60 seperempat terakhir dari 10 hektar itu sudah selesai tanam, Ya, baru istirahat sebentar. Yang tanam pertama itu udah mulai panen. panen. Itu jadi siklusnya seperti itu. Ya, Panen 1 hari 30 orang bekerja itu seperempat hektar atau lebih. lebih. Kalau untuk seperempat hektar itu maaf tadi berapa? Seperempat hektar. Iya, seperempat ya hektar. kurang lebih itu antara 20-30 20 sampai 30 Ya. bekerja. pemipil ya, untuk pemipilnya. Jadi Pemipil plus pengarit. Jadi mipil itu sekalian sama disortasi. Ya, Jadi seperempat hektar tadi posisinya kan potensinya itu bisa dapat 1,5 ton. 1,5 Belum yang dihitung yang yang under grade ya, yang Yang kualitas BS lah. BS yang. Ya, kualitas Tapi masih laku ya Pak masih yang laku, BS. masih laku. Artinya kami juga membantu petani untuk menjualkan, karena memang juga ada pasarnya. Dan pasar itu kan di oplos gitu. Antara yang super dan Antara yang masuk kualitas grade A sama B itu yang B dioplos untuk yang grade A. untuk membantu pemasaran ya.
Iya, iya. Jadi termasuk pertanian panjenengan ini apalagi sampai panen membutuhkan tenaga kerja lebih dari 30 sampai 40, itu betul-betul menciptakan lapangan pekerjaan juga ya. Ya, Luar biasa. Ya. Kalau serapan pasarnya aman ya, Pak? Ya, alhamdulillah sampai hari ini pasar masih stabil ya, artinya termasuk kemarin di COVID kemarin ya itu ya relatif stabil lah, artinya semua hasil produksi kita terserap oleh pasar ya, asalkan dengan kualitas yang tertentu ya, standar itu insya Allah terserap. Ini mandiri ya, Pak? Pertanian. Ya, betul. Wah. Jadi kita mandiri. Oh, yang Pak Haji ngapunten, suka dukanya bagaimana? Itu tadi kalau normal. Iya. Kalau ada keluhannya pripun Pak Haji? Ya memang namanya petani hari ini kan seperti yang kita ketahui bersama lah, ada pupuk mahal, kemudian sarana-sarana produksi yang lain juga mahal, termasuk barangkali kalau di Banyuwangi ini kan memang agak beda ya, Banyuwangi kota kemudian agak ke selatan itu biaya ongkos tenaga kerja juga berbeda, itu juga tentu mempengaruhi, artinya tingkat kesulitan dan tingkat ini untuk biaya produksinya menjadi tinggi, Menjadi lebih tinggi kalau bebannya. pupuk dengan harga yang sekarang ini memang kemudian tentu akan mengurangi hasil keuntungan dari petani. Tapi kira-kira dengan pupuk terus karyawan banyak, manajemennya pripun? Masih bisa notol? Ya oleh karena itu ini kan kesempatan ditemui bapak-bapak ini kan, saya juga ingin mencari ilmu lah barangkali Pak, bersama Pak Yasin, Pak Andi dan Mas Indro, Pak Gatot ini kan ya kita masih konvensional terus terang untuk bukan cara budaya manajemennya ya, manajemen konvensional, kita masih ya pembukuan ada, cuman ya pembukuan konvensional. Memang kami berharap petani ini kalau dikonsolidir kemudian dibina, baik itu dibantu teknis manajemennya, kemudian penguatan kelembagaan, itu mungkin kami lebih senang ya, karena pasti akan terbantu untuk meningkatkan kalau saya lihat di YouTube dan sebagainya itu kan sepertinya kalau petani di luar negeri kok enak gitu loh. Kalau di sini kok masih perlu ada sentuhan-sentuhan, mungkin bapak-bapak yang rawuh di sini mungkin bisa membantu kami. Ini Pak Andi ini Ya. pemerhati kebijakan Iya. yang sekiranya bisa memberikan efek konkret manfaatnya kepada petani, seperti tadi yang masalah-masalah yang ada, pupuk mahal, kemudian ya manajemen dari petani sendiri yang cenderung konvensional gitu kan. Mungkin bagaimana Pak Andi? Ya, tadi menyimak dari pola produksi dari Pak Haji Sugiarto mengenai operasi untuk tanam edamame. Saya tadi menarik ada satu statement bahwa pertanian presisi. Presisi itu dari mana gitu kan? Kalau kita memperhatikan pola produksi di pertanian, Pak, itu mulai dari benar tadi diucapkan klimatologi. Itu sangat penting. Catatan klimatologi itu ibaratnya kita bisa prediksi secara periodik 1 tahun sampai 10 tahun, 10 tahun sampai 25 tahun, 25 tahun sampai 50 tahun, atau sampai 100 tahun. Catatan-catatan periodik tentang klimatologi ini sangat penting, Pak, untuk dunia pertanian, untuk menciptakan pertanian presisi. Catatan itu kalau direkod, kemudian kita buat matrikulasinya, itu sangat penting untuk dunia pertanian. Kenapa? Dengan data-data dasar itu, kita dapat memberikan perilaku dalam pola-pola pertanian. Jadi kalau kita mencontohkan katakan pertanian Jepang. Pertanian Jepang itu pola klimatologinya itu sudah dijadikan pola sistem, Pak. Jadi pola sistem ini akan diberikan oleh
pemangku kebijakan untuk membantu para petani-petani. Ini loh data klimatologi untuk tahun ini dengan pola-pola atau pattern yang kemarin yang itu diberikan sudah ada informasi sebelum-sebelumnya ya. sehingga perilaku seperti petani-petani dalam menjalankan operasi mungkin dalam bidang pangan, sayuran, buah-buahan atau tanaman keras lainnya sebagai pola-pola pertanian yang dijalankan itu akan salah satu penunjang presisinya unsurnya adalah klimatologi. Selain pola-pola presisi itu tadi disampaikan bahwa yang mulai dari bibit, mulai dari infrastruktur, mulai obat dan pupuk, mulai pasca panen, mulai dari tenaga kerja, kemudian pasca panen itu termanage dalam satu sistem. Jadi dasar-dasar itu untuk memperkuat pertanian, dasar itu harus terolah atau termanage dan terinformasikan kepada masyarakat sebagai pola presisi yang akan dijalankan. Tetapi pola presisi yang hanya dijalankan oleh petani itu kebijakannya nggak kuat kalau nggak ditopang oleh pemangku kepentingan. Di sini unsur policy yang harus menjaga bagaimana lahan-lahan ini secara infrastruktur terjaga, Pak. Tetapi kalau seandainya infrastruktur pertanian tidak ditunjang, misalkan ada konversi, kita lihat di daerah sini aja udah terkepung perumahan ya, Pak ya. Ya ini kan juga satu problem konversi atau alih fungsi dari lahan-lahan pertanian. Itu juga menciptakan tidak presisinya apa? Tidak presisinya infrastruktur. Misalkan ini di sini harusnya ada saluran tersier untuk ke lahan-lahan pribadi ke masyarakat. Belum lagi mungkin terganggu yang karena dibukanya perumahan sehingga infrastruktur saluran sekundernya juga terputus misalkan, sehingga harus mendirikan pompa menciptakan pompa air sendiri. Itu kan juga pola-pola yang harus ada porsi negara atau pemerintahan juga harus membackup terhadap pertanian itu sendiri, Pak. Oh, jadi kalau tadi klimatologi itu kan penting ya? Penting, kemudian diolah. Tapi yang ngolah itu kan bukan petani ya, jadi Pak ya? basis data, itu kan besar itu. Ya, besar. Dalam satu kawasan Pak ya mungkin ya. Buatlah dari basis data itu per masing-masing desa atau kecamatan. Ya, itu yang kemudian didistribusikan ke petani sebagai satu pola rujukan bahwasanya oke, kecenderungan tahun ini karena hasil data klimatologinya seperti ini, Anda menanam potensinya ini seperti ini, potensi yang bisa menghasilkan komoditasnya ini. Ada yang penting lagi, Pak. Oke. Setiap daerah atau desa itu kadang berbatasan dengan sebelah desa satu lainnya aja. Itu unsurnya berbeda, Pak. Mungkin banyak kaliumnya, mungkin banyak magnesiumnya. Jadi setiap desa itu unsur hara yang harus diidentifikasi itu juga diflowkan kepada masyarakat. Jadi desa itu secara investigasi lapangan ini loh kandungan unsur dominan terhadap tanah di sekitar yang akan diolah. Jadi kemudian negara mensupport atau pemerintah mensupport ini loh tanaman-tanaman yang cocok untuk ditanam di areal tersebut. Unggulannya pasti akan lebih dominan, hasilnya akan lebih dominan dan akan pembeda, Pak. Misalkan satu desa Pakis misalkan, untuk edamame juga bagus. Tapi belum tentu untuk desa lain karakter edamamenya akan sama, Pak. Misalkan di sini ada pisang kayu, misalkan di Banyuwangi ini terkenal juga namanya pisang kayu. Pisang kayu ini tidak bisa ditanam di daerah lain, Pak. Hanya di Banyuwangi pisang kayu. Itu artinya apa? Itu kan data lahan berbeda dengan daerah-daerah lain. Kalau selama ini Pak Haji sebagai petani pelaku yang bertarung untuk pertanian tadi bertarung secara mandiri, hal-hal inputan data seperti itu ada atau pernah dapat rekomendasi dari instansi terkait atau dan lain sebagainya, pengalaman dari Pak Haji? Pengalaman pribadi jujur belum Sampai ke data data yang itu tadi disampaikan oleh Pak Andi itu memang kami sangat membutuhkan ya, termasuk di dalamnya barangkali yang lebih urgen ya ini adalah data terkait dengan kemampuan daya serap pasar terhadap satu komoditas. Mestinya itu harus disampaikan kepada petani sehingga tidak overproduksi.
ketika berproduksi panen raya, kita ini kan tidak pernah panen raya, tapi panen yang dirayakan. Artinya panen, ketika panen raya katanya, tapi harganya jadi murah. Ya. Nah itu kan berarti panen yang dirayakan. Nah ini kita berharap ada semacam data yang diberikan kepada petani untuk mengetahui bahwa ini loh edamame itu daya serap pasarnya itu cuma sekian ratus ton. Ya. Sehingga nggak perlu Pak Tani kalau mau ini sudah ya 100 ton itu bisa dipenuhi sekian hektar. Nah, ketika jumlah tanaman itu sudah mencapai sekian hektar itu, maka pemerintah harus mewarning kepada petani jangan tanam dulu karena ini sudah mengcover kebutuhan pasar. Sehingga harga itu bisa stabil. Jangan panen jatuh. Kalau yang biasa neropong pasar ini Pak Hendro ya. Ini teropongan pasarnya ini. Betul. Hal seperti itu pengaruh dengan kemudian langkah yang diambil oleh petani seperti apa, Pak Hendro? Kalau sudut pandangnya dari. Terima kasih Pak Yasin. Ya. Jadi sebetulnya masalah-masalah kita ini tentang produktivitas dan apapun itu ujung-ujungnya memang karena pemerintah tidak pernah hadir ya di situ. Jadi berproduksi bercocok tanam, berproduksi pabrikasi dan lain sebagainya itu semuanya hampir merasakan mereka disuruh hidup sendiri, disuruh mencari pola sendiri. Ya sebetulnya begini, kalau kita bicara apapun yang mau kita adakan, termasuk produksi untuk pertanian ya, baik beras, kedelai, hortikultura yang lain lah, entah itu tomat, cabai dan lain sebagainya, itu sebetulnya terpola. Maksud kami begini, kalau misalnya kita berorientasi pada hasil, jadi petani itu tidak sekedar hobi, jadi apapun yang dia tanam ini, saya pokoknya mau nanam ini karena saya hobinya nanam ini, kan harusnya tidak boleh begitu. Nah, sinergitas inilah yang harus sebetulnya pemerintah hadir di situ. Sinergitas ini saya tadi khusus untuk edamame. Saya juga mendengar dari Pak Haji Sugiarto tadi, sebetulnya ada efektivitas loh di sini untuk luasan gitu. Tadi muncul sekitar 10 hektar. Tapi secara mandiri pribadi-pribadi yang mau nanam ini 1 hektar 2 hektar aja sudah sangat sulit ya. Berarti sinergitas yang diperlukan itu apa? Ya mungkin salah satu solusinya portofolio. Gimana dalam satu areal ini kita ngobrol bareng dari yang punya lahan untuk memproduksi ini. Jadi nilai kapasitas kita untuk berproduksi juga terukur. Artinya bagaimana? Pasar itu kalau mendekati yang 1/4 hektar mungkin akan berbeda dengan mendekati yang 10 hektar. Ya. Kalau mereka mendekati yang 10 hektar itu lebih tertarik gitu. Kalau yang 1/4 hektar begini, ini kita yang mencari siapa yang mau beli punya saya, kira-kira begitu. Nah, ini mumpung tadi serapan pasar masih terbuka dan lain sebagainya, mungkin salah satu saran itu ya bersinergi ya, Pak Yasin. Bersinergi itu artinya yaitu tadi mengaktifkan lagi kelompok tani, memberikan presentasi ya, untuk lebih menarik bahwa kita harus berkelompok loh bertanam itu gitu, supaya demand juga semakin tinggi kan. Terus kualitas akan terjamin kalau di dalam satu areal itu bersama-sama membuat sistem ini. Dan yang paling menarik bagi saya itu khususnya untuk Banyuwangi itu potensinya sangat besar sekali. Maksud saya apa? Kita nggak hanya bicara edamame ini. Kalau kita bicara misalnya semangka, itu nilai pasar kita bilang semangka Banyuwangi itu aja nilainya udah berbeda. Dan itu karakternya kan macam-macam. Jadi portofolio itu intinya kan perencanaan. Dari segala sesuatu itu kalau direncanakan dengan baik, dan kalau kita menunggu dari pemerintah seperti sekarang ini nggak akan hadir. Kita harus mengetuk pintu pemerintah untuk ini loh masalah saya, ayo selesaikan bersama.
Pak Haji, apakah sesama petani yang murni pelaku petani ya, apakah tidak sering atau tidak pernah rembuk bareng ngomongkan masalah yang kita omongkan ini sesama petani? Ya, sebetulnya seperti yang kita ketahui bersama, sebenarnya ada semacam petani dan sebagainya itu memang sudah ada. Cuman mungkin menurut yang kami rasakan itu perlu ada semacam dorongan dari pemerintah tentunya. Apakah itu dalam bentuk pembinaan yang lebih masif atau mungkin ada metode-metode lain untuk menggairahkan kembali kelompok tadi. Kalau seperti Pak Yasin sampaikan tadi, misalnya tani harus berkoloni misalnya, itu memang kalau yang kita lihat bersama di tempat lain itu kan memang begitu. Jadi memang harus ada penguatan kelembagaan lain yang barangkali perlu. Dan satu lagi mungkin perlu ada semacam zonasi wilayah, katakanlah kalau di daerah seperti Kecamatan Licin itu spesialis produksi apa. Jadi kalau dulu ada konsep agropolitan ya, kalau sepertinya kok menurut saya itu yang perlu dikembangkan kembali. Agropolitan itu yang kemudian di situ ada wilayah pemilayahan komoditas lah, sehingga tadi sampaikan Pak Hendro itu ada satu blok kawasan untuk edamame katakanlah, kemudian ada satu blok untuk tanaman semangka, itu pun bisa dibergilirkan lah kalau sama-sama horti misalnya. Nah ini mungkin perlu satu kebijakan dari pemerintah dalam hal ini yang punya wewenang untuk menata itu, apalagi petani perlu bimbingan untuk itu, untuk pengarahan ke situ. Dan kebijakan itu sudah dapat apa belum? Untuk zonasi saya belum kalau untuk belum, zonasi ya? belum. Tapi itu yang menjadi harapan kami sih, katakanlah memang di era yang sekarang ini, kalau dulu sepertinya kan bisa di drive ya, di drive sama pemerintah, ini kamu nanam ini. Nah ini katakanlah dulu ada tebu rakyat itu. Tebu inti rakyat. Tir ya. Tebu inti rakyat. Semua nanam tebu, wajib nanam tebu, semua wajib nanam ini dan sebagainya lah. Di situasi ini kayaknya kan sepertinya sudah nggak mungkin untuk diperlakukan seperti itulah. Tentu harus ada pendekatan lain, misalnya diberi wawasan secara keilmuan, secara ilmiah, untuk kemudian bisa mendorong petani untuk mau diarahkan untuk dalam satu kawasan. Ini kawasan edamame, ini kawasan Lombok, ini kawasan kayak Wongsorojo itu kawasan Lombok misalnya. Nah itu barangkali lebih akan meningkatkan gitu ya barangkali Pak, nilai tawar tadi mungkin. Barangkali Jadi itu. begini Pak Gadot, kalau untuk asumsi kebijakan kan memang sebetulnya hal seperti ini ngedrive, memberikan perencanaan, memberikan estimasi dan lain sebagainya, termasuk menjamin market. Ini sebetulnya kerjaan eksekutif. Betul. Kalau petani mau disuruh berpikir sampai ke sana, ini juga untuk mencapai optimalisasinya ini sangat-sangat sepertinya nggak mungkin. Kenapa begitu? Petani ini secara operasional dia berefort berpikir menanam sampai menjaga tanaman ini tumbuh baik sampai panen. Begitu juga disuruh mikir saya nanti jualnya gimana. Ini kan konyol gitu. Jadi sebetulnya kan yang disampaikan itu secara singkat, hitoh petani itu adalah budidaya. Adapun kemudian hasil panennya, tata kelola niaganya, bagaimana ini strategi marketnya, itu bukan tugasnya petani sebetulnya. Tapi hari ini fenomena yang ada seperti tadi Pak Haji Sugiarto tanam edamame,
cara budidayanya sendiri, milih tempatnya sendiri. Sampai setelah panennya pun harus juga mencari partner sendiri. Betul. Padahal Betul. kemudian yang diharapkan itu pada saat petani ini mengambil satu bagian, oh petani tugasnya budidaya. Bagaimana menghadirkan edamame yang berkualitas. Setelah berkualitas, maka marketnya itu akan menyerap dengan sendirinya. Tata kelola niaganya ini sudah diatur seideal mungkin. Itu yang bukan tugasnya petani, sekarang dipikirkan oleh petani, diambil tugas itu, gitu kan. Yang disampaikan tadi seperti itulah kurang lebihnya ya. Ya, fungsi dari punya pemerintah itu kan memberikan perlindungan, kemudian pemberdayaan, baik masyarakat petani, masyarakat pesisir, masyarakat peternak. Itu secara regulasi sudah ada gitu loh. Bahkan jaminan market atau backup asuransi atau backup jaminan setelah pasca panen itu sebenarnya sudah diatur dalam regulasi. Tinggal ini kan tinggal di breakdown menjadi turunan peraturan perundang-undangan yang dikatakan perda kabupaten itu ya. Itu kan segera dilaksanakan atau konsiderannya jelas disusun dan diterapkan, sehingga perlindungan dan pemberdayaan masyarakat petani ini dapat menjadi suatu skema jaminan. Mungkin ada bicara portfolio tadi. Sebenarnya kalau dikelola di manajemen secara baik, ibaratnya tanah pertanian yang besar di Banyuwangi ini bisa menjadi aset supaya bupati ini datang ke daerah-daerah lain. Di sini ada singkong banyak, di sini ada jagung banyak, di sini ada semangka banyak, di sini ada edamame banyak. Ini menyambungkan informasi-informasi ini sebagai portfolio. Ini loh, Banyuwangi, saya punya potensi ini kepada siapa? Yang ngopi ke Jakarta, ketemu serapan-serapan atau pemodal-pemodal yang memang membutuhkan bisnis-bisnis komoditas. Saya rasa itu bisa disambungkan. Jangankan jauh-jauh, mungkin di sekitar Bali dan sekitarnya aja serapan itu juga ada. Tapi kalau ini tidak disambungkan antara pola produksi petani dengan pasar dan pemasaran, ya ada lag di tengah-tengah ini. Akhirnya apa? Begitu panen harganya anjlok. Padahal di tetangga kita butuh banyak, tapi nggak tahu bahwa di tetangga kita itu butuhnya banyak. Ngopinya kurang jauh, Pak. Ya, ini dilemanya petani. Mau ditinggal ngopi ke Jakarta, tanamannya rusak. Iya. Nggak ada yang ngerawat. Jadi sebetulnya petani suruh ngopi ke Jakarta juga ya. Kalau tadi itu kemudian skema itu terjadi seperti yang sekarang ini dan kemudian ada pembiaran ke arah sana. Logikanya kan ke sana. Jadi petani yang harusnya sudah fokus budidaya, bagaimana mencermati satu pohon edamame bisa ada 80 polong, 70 polong, itu sudah effort 90 polong. Akhirnya karena ditinggalkan suruh ngopi ya. Mau panen saya tinggal ngopi dulu untuk masarkan itu tadi. Akhirnya yang produktivitasnya 80 polong turun jadi 60 polong, bahkan bisa gagal panen. Lah itu yang kemudian itu petani lompat jadi pedagang. Iya. Itu. Iya. Nah, ini karena itu tadi hitohnya itu kan Meninggalkan hito. Meninggalkan hito sebagai Kadang-kadang petani. apa yang di lapangan itu kebanyakan yang saya temukan lalai, banyak yang lalai. Akhirnya seperti itu. Yang lalai mestinya yang budidaya Pak Haji sebagai petani kadang-kadang eksekutif waktunya entertain yang begini lalai sama tugasnya kadang-kadang. Nah, kan begitu, Insya Allah begitu. Ini banyak yang lompat pagar kalau itu pembahasannya ke sana. Tapi memang kalau kita mau kembali ke apa ya, yang seharusnya dilakukan, ya kita tahu setiap setiap periode pemerintahan itu kan pasti ada nilai utama dari program mereka. Banyuwangi itu berapa tahun kita bicara. Banyuwangi ini programnya ada 2 loh yang utama, pariwisata dan pertanian. Tapi ini sudah hampir 15 tahun nih pertanian mau diapain. Petaninya sendiri bingung gini. Karena itu tadi, karena tidak hadirnya, bukan kurang hadirnya ya, bahkan saya katakan tidak hadirnya negara di dalam masyarakat kita, terutama masyarakat petani. Ya mulai tanam bibit suruh cari sendiri, pupuk suruh
bikin sendiri bahkan karena sudah sangat mahal kan. Ya, Kalau ya. bisa jangan beli, sudah bikin Panen sendiri. suruh jual sendiri. Pak. Suruh jual sendiri. Betul. Betul-betul petani mandiri Pak Haji ini. Agile, tahan banting Pak. Wah. Pertanian itu. Padahal biasa. kalau kembali ke konsep yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten sebetulnya antara pertanian dan pariwisata itu kan tidak saling bertentangan. Harusnya kan ya sebagai satu hamparan edamame, katakanlah ada luasan 50 hektar, 100 hektar, itu kan juga menjadi daya tarik Ya, sendiri betul. untuk orang Potensi wisata berwisata ke juga. sini. Disuguhi Wisata. Ya demikian tadi obrolan santai singkat di satu sore dengan petani andal kita, petani yang juga budidaya sekaligus memikirkan cara pasarnya. Kita sampaikan pada sore ini, kami ucapkan terima kasih, mohon maaf kalau ada tutur kata yang tidak berkenan. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.